adik-adik semuanya yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali hari ini Miss bisa menyampaikan firman Tuhan buat adik-adik semuanya. Ya, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik boleh mengambil posisi yang terbaik, adik-adik boleh duduk yang manis dan fokus untuk mendengarkan setiap apa yang Miss akan sampaikan. Yuk, sebelum itu kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terus menjagai setiap kami. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau mendengar setiap firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan yang dibagikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, melainkan bertumbuh. Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu juga Tuhan yang mendengarkan, mereka boleh fokus Tuhan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, apa kabarnya semuanya? Tentu kalian dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat saja ya. Oke, tema kita minggu ini adalah satu langkah lagi asal lakukan firman-Ku. Ya, Miss mau bercerita nih sama adik-adik. Adik-adik mengenal gak namanya Nabi Musa? Ya, mungkin adik-adik sudah pernah mendengar namanya Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi bangsa Israel. Betul? Ya. Nah, Miss mau cerita bagaimana Musa membawa bangsa Israel satu langkah lagi untuk masuk dalam tanah perjanjian. Nah, saat Musa membawa bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian, di dalam perjalanan tersebut, Musa banyak melakukan mukjizat-mukjizat. Tuhan banyak juga melakukan mukjizat-mukjizat di depan bangsa Israel. Misalnya, Musa membelah laut, terus Tuhan mencurahkan mana untuk memberi makan bangsa Israel. Betul ya? Oke. Nah, yang dilakukan Musa saat itu, bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel, mereka hidup dengan seperti apa? Nah, bangsa Israel mereka hidup dengan bersungut-sungut. Mereka hidup dengan selalu mengeluh kepada Tuhan. Mereka sampai berpikiran untuk kembali lagi ke Mesir. Padahal mereka tahu di Mesir mereka hidup dengan tidak nyaman. Mereka hidup dengan kesengsaraan. Mereka hidup dengan kemiskinan. Di situ mereka disuruh kerja paksa. Betul ya? Nah, Miss mau mengajak adik-adik bagaimana janji Tuhan dapat digenapi dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan menginginkan setiap kita untuk memperoleh janji-janjinya. Nah, Miss juga tahu bahwa setiap adik-adik juga pasti Tuhan akan memberikan janji-janji Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Tuhan juga memberikan janjinya dalam kehidupan Miss. Nah, bagaimana caranya untuk setiap kita untuk dapat menerima janji Tuhan? Yang pertama yaitu setiap adik-adik harus berjalan bersama Tuhan. Nah, saat Musa membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, dia harus bahwa Tuhan harus menyertai jalan setiap mereka. Bahwa Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka dan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap mereka. Nah, sama seperti Miss mengajak setiap adik-adik saat kita menerima janji Tuhan untuk kita satu langkah lagi untuk menggapai janji Tuhan dalam kehidupan setiap adik-adik dan Miss, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, saat adik-adik berjalan bersama Tuhan, tentu kalian memutuskan untuk berjalan bersama dengan Tuhan, tentu Tuhan akan selalu memegang tangan setiap adik-adik. Nah, saat adik-adik memutuskan untuk tidak berjalan lagi bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan tangannya dari kehidupan adik-adik. Apa yang terjadi jikalau tangan Tuhan tidak ada bersama dengan kehidupan adik-adik? Nah, yang terjadi adalah kita ditinggalkan sama Tuhan. Kita tidak akan memperoleh yang namanya sukacita, damai sejahtera, berkat Tuhan. Setiap pemberian Tuhan yang terbaik dalam hidup kita, kita miss. Nah, saat adik-adik berjalan bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan yang akan menuntun setiap kehidupan adik-adik, Roh Kudus yang akan membawa setiap adik-adik untuk masuk ke dalam janjinya Tuhan, masuk ke dalam tanah perjanjian. Maksudnya, membawa setiap adik-adik untuk menerima apa yang baik dari Tuhan janjikan dalam kehidupan
adik-adik. Ya, saat berjalan bersama Tuhan, kita tentu akan mendapatkan banyak manfaatnya. Betul ya? Saat kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan banyak manfaatnya. Yang pertama, semuanya mungkin bagi Tuhan. Nah, adik-adik tahu ya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mukjizat Tuhan itu masih nyata atas kehidupan kita. Saat adik-adik berdoa, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap adik-adik. Entah bagaimana caranya Tuhan menjawab setiap pergumulan, menjawab doa setiap adik-adik. Ya, tentu Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kehidupan adik-adik. Nah, Tuhan juga saat kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan membuat kita berbeda. Kita tidak akan sama dengan orang yang memutuskan tidak berjalan bersama Tuhan. Saat adik-adik memutuskan berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan membuat perbedaan bahwa tangannya selalu menyertai kehidupan adik-adik. Kalian akan kemanapun kalian pergi, tentu kalian akan menjadi terang. Kalian akan menjadi dampak. Terus, apalagi saat tangan Tuhan ada dalam kehidupan adik-adik, kalian juga akan mendapatkan kemudahan demi kemudahan, kelancaran demi kelancaran. Nah, selanjutnya, apalagi manfaat kita berjalan bersama Tuhan? Nah, saat adik-adik berjalan bersama dengan Tuhan, adik-adik harus memiliki quality time sama Tuhan. Adik-adik harus mengambil waktu untuk berdoa bersama dengan Tuhan. Saat adik-adik memutuskan untuk berjalan bersama dengan Tuhan, pasti adik-adik pengen dong dituntun sama Tuhan, dituntun sama Roh Kudus. Bagaimana caranya? Ya, adik-adik caranya itu satu, berdoa sama Tuhan, lakukan firman Tuhan. Adik-adik baca firman Tuhan setiap hari. Nah, di situ Tuhan akan berbicara buat kehidupan adik-adik apakah yang adik-adik harus lakukan. Nah, sudah itu poin selanjutnya yaitu adik-adik fokus. Fokus seperti apa, Miss? Adik-adik, setiap kita pasti punya sesuatu masa lalu, maksudnya masa di mana sesuatu yang sudah terjadi tetapi sudah lewat. Nah, mungkin adalah kebanggaan kita, kebanggaan setiap adik-adik. Contoh nih, seperti misalnya adik-adik masa lalunya pernah mendapat juara 1. Nah, tetapi sekarang adik-adik mungkin dalam sekolah pelajarannya agak menurun. Nah, tetapi adik-adik mau nih, bagaimana adik-adik meraih supaya adik-adik bisa menjadi lebih berprestasi lagi di sekolah. Nah, adik-adik harus fokus. Adik-adik tidak boleh mengingat lagi apa yang pernah adik-adik peroleh sebelumnya, kesuksesan yang pernah adik-adik terima sebelumnya. Tapi Miss mengajak setiap adik-adik, ayo fokus lagi, bangun lagi cara kalian belajar, kalian bangun lagi bagaimana kalian bisa menangkap pelajaran dengan baik. Nah, kalian harus fokus juga dengan apa yang akan Tuhan kerjakan buat masa depan adik-adik. Seperti adik-adik yang saat ini, Tuhan akan menuntun setiap perjalanan adik-adik. Oke? Nah, selanjutnya yaitu yang sangat penting, yaitu taat. Nah, saat adik-adik memutuskan untuk taat akan Tuhan, seperti yang adik-adik sudah dengar di firman minggu yang lalu, yaitu jangan memberontak ya. Nah, adik-adik, Miss juga mengajak setiap adik-adik, ayo adik-adik kembali lagi taat kepada Tuhan, taat juga kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada pemimpin kalian, atau guru-guru rohani kalian. Nah, Miss mengajak kalian untuk kembali yang namanya taat ya. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Saat kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan berkatnya, maka Tuhan juga akan berbicara atas kehidupan adik-adik, maka Roh Kudus yang terus akan menuntun setiap kehidupan adik-adik. Oke? Nah, poin selanjutnya, Miss akan mengajak setiap adik-adik untuk membuat ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita minggu ini ada di Yakobus 1 ayat 22a, yaitu tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Miss ulangi satu kali lagi ya adik-adik ya, ada di
Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Oke adik-adik, Miss tunggu ya. Oke, biarlah setiap Miss juga dan adik-adik semuanya kita bukan hanya mendengarkan firman yang berlalu begitu saja, tetapi Miss mengajak setiap adik-adik, ayo kita sama-sama untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kita lakukan setiap firman yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Oke? Ya, saatnya kita akan berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar setiap firman-Mu Tuhan. Firman Tuhan yang dibagikan Tuhan, kami bisa menangkap, kami menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, tuntun setiap anak-anak-Mu Tuhan, dan bawa setiap kami Tuhan untuk satu langkah lagi Tuhan, untuk kami masuk dalam destiny-Mu Tuhan, masuk dalam setiap apapun yang Engkau janjikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mau keluar Tuhan dari janji-janji-Mu Tuhan, tapi kami mau Tuhan untuk masuk Tuhan, menggenapi setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Curahkan damai sejahtera-Mu Tuhan, curahkan shalom atas bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan terjadi kebangunan rohani atas bangsa dan negara kami Tuhan. Dan serta kota di mana kami tinggal, Tuhan curahkan damai sejahtera, Tuhan curahkan keamanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Thank you semua adik-adik, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Satu Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Amin. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 085795x708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.